Halo semua, selamat malam. Jadi kita mau melangsungkan live tentang seleksi mandiri ITB 2021 bersama teman aku Aris Febrian. Jadi kita tunggu dulu banyak ya. Halo teman-teman, selamat datang di live selepas SMA hari ini. Jadi teman-teman, kita mau ngebahas kupas tuntas tentang seleksi mandiri ITB tahun 2021. Kebetulan aku udah punya seorang teman namanya Aris Febrian, satu fakultas sama aku di SBM ITB juga. Dia berasal dari seleksi mandiri Institut Teknologi Bandung tahun 2020. Jadi aku langsung invite aja ya, undang teman aku, gimana ya namanya, bentar bentar ya teman-teman. Jadi teman-teman, aku udah ngundang teman aku Aris Febrian. Halo Aris. Halo, Aduh, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Aduh, senang senang banget ya Aris bisa Ya, kolaborasi bareng. Gimana Aris kabarnya? Alhamdulillah sih, baik, baik, baik. Baik, oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Perkenalan diri dulu nih, Riz. Adik-adik ini pengen tahu Aris itu siapa. Boleh dikenalin dirinya? Oke, boleh. Nah, sebelumnya suara aku aman ya? Aman banget, aman. Aman, oke, siap. Oke, semuanya, selamat malam. Izin memperkenalkan diri, nama aku Aris Febrian. Aku dari Lampung. Dulu aku SMA-nya di SMA Kebangsaan Provinsi Lampung. Dan kebetulan saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung. Gitu. Oke, keren sekali ya pembukaan dari pembicara kita saat ini. Nah, kita di sini kan, Kak Riz pengen bahas tuntas tentang SMITB. Nah, mungkin ada Mm-mm. adik-adik yang belum tahu nih, Seleksi Mandiri ITB itu apa sih, Kak? Boleh diberitahu dong sama adik-adiknya? Boleh, boleh banget. Jadi, seleksi mandiri ITB itu merupakan salah satu jalur masuk yang ada di ITB selain SNMPTN dan SBMPTN. Jadi, di ITB itu ada tiga jalur penerimaan. Pertama SNMPTN, kemudian SBMPTN, dan seleksi mandiri. Seperti itu. Oke. Nah, kalau informasi tentang SMITB 2021 yang Kak Aris tahu, kayak timeline atau berkas-berkas yang mungkin dulu Kak Aris gunakan juga untuk melamar di SMITB, gimana, Kak? Kalau untuk saat ini sih, kalau aku cek di webnya ITB ya, di situs penerimaan ITB, untuk timeline tahun ini tuh penerimaan seleksi mandiri akan sudah dibuka pada tanggal 3 Mei kemarin sampai tanggal 10 Juni. Jadi kurang lebih ada 11 atau 12 hari lagi ya menuju final gitu. Kemudian, mohon maaf tadi pertanyaannya apa aja? Waktu Kakak ikut seleksi kemarin itu input nilai apa aja, Kak? Kayak berkas-berkas apa aja Oh, yang oke. Nah, jadi dulu itu kalau aku di SMITB itu yang pertama nyiapin nilai pengetahuan raport ya dari semester 1 sampai semester 6. Kemudian juga nilai UTBK. Jadi dua komponen itu, yang pertama itu nilai semester 1 sampai dengan semester 5 kalau nggak salah atau semester 6 ya. Saya juga kurang ingat. Kemudian dengan nilai skor UTBK kalian seperti itu. Oke, Kak Aris, kenapa kakak kebayang saat itu nyoba SMI ITB gitu? Kenapa harus ITB, nggak nyoba kampus lain gitu? Kenapa ada opsinya ke ITB? Oke, kalau boleh ini sambil cerita aja ya. Jujur aku pribadi itu
Sebenarnya SMITB itu adalah eh, pengumuman terakhir di antara semua pendaftaran yang aku coba. Di antaranya aku juga daftar ITB di di jalur SBMPTN ya, di jalur UTBK-nya aku juga daftar ITB. Waktu itu aku daftar di Fakultas Teknik Industri di pilihan pertama dan pilihan kedua aku itu akuntansi di Universitas Lampung. Nah, kemudian aku keterima di akuntansi Universitas Lampung gitu. Nah, terus aku juga nggak berhenti di situ, aku juga terus mencoba tes di berbagai universitas, salah satunya Universitas Indonesia, UGM juga. Dan for your information ya, dulu aku itu pernah ikut SNMPTN di UI, gitu. Tapi belum rezekinya di situ, jadi aku ikut SBMPTN. SBMPTN aku di ITB gagal, aku keterima di pilihan kedua, dan akhirnya aku mencoba untuk semua seleksi mandiri. Karena jujur dari aku kecil kayaknya, aku tuh udah pengen banget kuliah di tiga universitas top di Indonesia gitu. Salah satunya ITB gitu. Kalau aku boleh cerita juga, dulu itu eh, sebelum pengumuman ITB itu ada pengumuman UTUL UGM. Jadi UTUL UGM itu kurang lebih pukul 12 malam lah ya pengumumannya. Setelah itu ada apa sistemnya down gitu kan. Setelah sistemnya down, akhirnya aku tinggal tidur dan akhirnya aku buka subuh. Dan setelah aku pas subuh, waktu subuh aku buka pengumumannya, ternyata aku belum keterima. Dan salah satu teman aku tuh yang daftar SMITB juga ngechat aku sehingga aku tuh kayak ngebuka chatnya. Oh iya, aku baru ingat pengumuman ITB hari itu juga. Kemudian aku buka dan alhamdulillah aku keterima di SMITB di jurusan Sekolah Bisnis Manajemen. Kayak gitu. Oke. Dulu Aris waktu SMA dari IPA atau IPS? Dulu aku dari SMA-nya IPA. Jadi kalau dulu itu di SMA aku itu kalau dari kelas 11 kita dibuat kelas-kelas khusus gitu. Jadi aku termasuk masuk kelas kedinasan. Jadi dulu itu ada kelas kedinasan, ada kelas universitas gitu ya. Karena aku dulu tuh pengen banget sekolah di STAN, sekolah akuntansi. Jadi aku masuknya ke kelas kedinasan. Tapi pada saat itu STAN tutup pendaftarannya untuk tahun itu. Jadi aku terpaksa harus belok apa banting setir dan aku harus belajar UTBK mati-matian di situ. Seperti itu. Oke, keren banget ya. Mungkin Kak Aris boleh ceritakan nih, pengalaman Kakak ngikutin ujian SMITB itu sendiri. Contoh, ada yang buat Kak nilai skor UTBK-nya berapa Kak supaya bisa masuk SMITB kemarin gitu. Boleh diceritakan Kak Aris gimana? Boleh, boleh. Jadi aku sebelum cerita skor aku berapa ya, pada saat UTBK itu sebenarnya aku tuh pikirannya agak oleng gitu sih. Maksudnya dalam artian kebetulan aku dapat musibah 13 hari sebelum aku UTBK itu ayahku meninggal. Jadi to be honest waktu saat UTBK itu aku benar-benar pikirannya ya belum terlalu fokus gitu lah. Alhasil setelah pengumuman aku mendapatkan skor kurang lebih 570-an gitulah. Aku lupa 507 570 berapa gitu. Nah, jadi dari hasil yang aku belok tarik tadi ya, maksudnya aku dari sekolah kedinasan, aku belajarnya STAN, soal-soal CPNS di sekolah di kelas 12 gitu. Setelah libur dari Maret itu kan kita udah mulai libur tuh sekolahnya. Jadi aku terpaksa banting setir, belajar UTBK siang malam sampai-sampai mungkin ya, kalau ibuku buka pintu kamar itu pasti aku lagi ngerjain soal gitu. Dan alhasil ya alhamdulillah semua itu terbayarkan sih. Maksudnya sampai saat ini aku keterima di ITB, ya mungkin itu adalah sebagian dari proses aku juga gitu. Kalau ini Kak, skor UTBK-nya boleh dikasih tahu sama adik-adiknya gitu, kepo pada kepo nih. Aku skor UTBK-nya 574-an kayaknya. Kan ada desimal gitu ya, aku kurang ingat juga 574, koma berapa gitu. Itu tahun 2020, Jadi berarti TPS mm, doang mm, kan? mm. Iya ada TPS aja, cuma ada TPS. Oke. Nah, Kak, sering banget gak sih kita dengar kabar-kabar tentang SMITB yang uang pangkalnya besar, yang maksudnya uang UKT-nya juga lumayan besar, apalagi SBM yang memang UKT-nya yang paling tinggi nih di ITB gitu. Mm. Kak Aris boleh ceritain nih permasalahan-permasalahan atau hal-hal apa aja yang perlu dibayar ketika kita masuk dari SMITB. Oke, ini jujur pertanyaannya menarik ya. Aku juga bakal ngebawain cerita yang menurut aku cukup inspiratif. Perjalanan aku menuju ke ITB juga.
Jadi untuk ITB itu kalau untuk tahun aku ya, untuk pendaftarannya sendiri kita dikenakan biaya 100.000. Tapi setelah aku baca untuk tahun ini tuh 200.000 yes, gitu 200.000 dan itu di luar FSRD. Kalau FSRD itu biayanya 300.000 gitu. Setelah kita bayar uang pendaftaran sebesar 100.000 waktu itu, aku terus kemudian pengumuman kan ya, setelah pengumuman keterima, eh, aku harus bayar waktu itu uang pangkal sebesar 40 juta gitu ya. Dan uang 40 iya 40 juta dan uang UKT pertama yaitu 25 juta untuk jurusan SBM gitu. Tapi di luar SBM, kalau nggak salah uang pangkalnya 20 juta dan uang UKT-nya juga lebih rendah daripada SBM sih yang pasti. Nah, aku waktu itu ya, jujur aku kebingungan gitu. Sedangkan aku nggak punya kartu Indonesia Pintar ya. Jadi aku sama sekali belum punya itu semua. Dan aku pun baru tahu pada saat mau mendaftar di KIP kuliah ITB itu gitu. Jadi aku itu sebelum dapat KIP kuliah sempat kebingungan bagaimana ini harus melanjutkan ke SBM ITB atau akuntansi di universitas lain seperti itu. Nah, kemudian kebetulan aku kan sekolahnya swasta SMA-nya dulu gitu. Nah, aku coba mendekati founder sekolah aku. Jadi kalau kalian tahu, founder sekolah aku itu Pak Zulkifli Hasan, ketua ketua partai Partai Amanat Nasional, ya ketua PAN. Di sini nggak promosi ya, maksudnya dan dia juga wakil apa ketua MPR mantan ketua MPR. Jadi pada saat itu kebetulan dia saat ulang tahun juga dia datang ke sekolah. Aku mencoba untuk menghadap gitu, menghadap dan menceritakan semua keluh kesahku selama masa-masa awal keterima di ITB gitu. Aku bersama tiga temanku yang lain yang keterima di ITB juga dan kebetulan sama-sama di seleksi mandiri ITB waktu itu menghadap dan menceritakan kondisi keuangan kita. Terus beliau bilang, eh, aku sangat bersyukur ya beliau bilang yang penting kalian kuliah, masalah biaya saya yang cariin. Di situ aku sudah apa berpikir lah ya, alhamdulillah masih ada kesempatan aku untuk bisa melanjutkan kuliah di kampus impian gitu. Nah setelah itu ada isu di ITB itu ada penerimaan KIP kuliah. Nah di situ aku mencoba untuk cari kesempatan lagi. Aku cari pendaftarannya, aku cari persyaratan untuk mendapatkan KIP kuliah itu apa, dan semua itu terpenuhi. Dan kebetulan kan ITB baru aja ganti dosen ya, katanya ketetapan dari tahun sebelumnya itu ke dosen yang sekarang itu berbeda. Jadi waktu awal-awal itu kita agak lama prosesnya gitu, penerimaan KIP kuliah itu. Namun nggak kerasa akhirnya KIP kuliah itu bisa digunakan di seleksi mandiri ITB gitu. Oke, keren banget ya. Kan kalau isunya kita di ITB kan Kak, yang penting masuk aja dulu nanti kalau Mm-mm, masalah biaya iya. bisa dibantu gitu ya kan Kak. Setuju, iya. Apalagi, Bahkan aku sempat ngedengar dari cutting ya, kalau kalian udah masuk ITB, yang penting kalian udah masuk, statusnya udah jadi mahasiswa ITB, kalian jangan pernah takut dengan biaya yang ada di ITB, karena prinsip ITB itu nggak bakal ngeluarin mahasiswanya, nggak bakal nge-DO mahasiswanya, karena ketidakmampuan membayar UKT dan sebagainya, gitu. Jadi kalian tenang aja untuk masuk ITB, jangan berpikir, wah nanti biayanya seperti apa, jangan. Kita harus yakin kalau kita sebagai mahasiswa ya itu sudah ada rezekinya masing-masing seperti itu. ya bener banget Kak, aku juga di SBM bayar UKT cukup mahal, tapi banyak beasiswa-beasiswa yang ditawarkan secara Mm-mm. finansial ke ITB. Bahkan kayak beasiswa uang makan, beasiswa kos itu Tempat ada banyak tinggal juga banget. ada. Iya benar di ITB. Jadi buat adik-adik jangan takut untuk berkuliah di ITB itu sendiri. Nah, kan Kak Aris katanya dari SBM nih. Kak Aris boleh kenalin dong, boleh spill the tea dong tentang Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB itu seperti apa sih Kak? Oke, jadi SBM ITB ya, Sekolah Bisnis Manajemen ITB itu salah satu sekolah bisnis di antara fakultas yang teknik gitu ya. Dan menurut aku sendiri, menurut aku personally ya, SBM ITB itu eh, s- apa ya? Selama aku kuliah setahun, aku merasakan bahwa di SBM ITB itu benar-benar kita belajarnya senang-senang gitu. Kita benar-benar apa yang praktikal gitu. Jadi kita tidak terpacu dengan suatu teori yang jelimet gitu ya, yang memusingkan kita. Kita benar-benar berada di lapangan, kita benar-benar ngerti kondisi masyarakat begitu.
Jadi di ITB itu sebenarnya lebih ke keterampilan eh, ke keterampilan terhadap diri kita sendiri dan ke lingkungan seperti itu. Makanya kalau di SBM ITB ya, untuk tahun pertama itu ketika kalian sudah tahu passion kalian apa yang kalian suka, dan kalian mungkin terpikir ide bisnis apa yang bisa kalian kembangkan, SBM ITB jadi tempat yang paling cocok untuk kalian. Yakin seperti itu. Oke, keren sekali ya, Kak. Apalagi kalau di SBM ITB juga bahasa pengantarnya udah memakai bahasa internasional ya, Kak, Iya, baik betul. reguler ataupun Mm. internasional. Jadi Karena kan memang kebetulan SBM ITB di tahun 2020 dapat wording sebagai Best Business School in Indonesia. Jadi ya menurut aku eh, itu cukup menjadi salah satu yang patut dibanggakan seperti itu. iya, keren banget. Tapi Kak, di sini ada yang nanya, kalau misalnya kita lulus SNMPTN ataupun lulus SBMPTN atau seleksi perguruan tinggi lainnya gitu ya, masih punya kesempatan kah untuk lolos di seleksi mandiri ITB itu sendiri? Apakah makna dari kan di websitenya itu ada tertulis kan KSM ITB memprioritaskan anak-anak yang belum lulus jalur seleksi sebelumnya. Menurut kakak itu seperti apa, Kak? Apakah benar? Nah, menurut aku itu benar. Kenapa benar? Karena menurut aku logikanya itu memprioritaskan mahasiswa yang belum keterima, tapi daftarnya di ITB yang pertama ya. Harus jadi note ya. Bukan misalnya aku daftar di UI terus kemudian nggak keterima, terus kemudian dapat kemudahan di ITB, enggak. Saat kita daftar ke ITB dan kita belum keterima, nah itu peluang kita lebih besar untuk masuk di SNITB seperti itu. Menurut aku itu suatu hal yang logis dan bisa diterima sih. Karena kan dari situ mungkin sedikitnya bakal terlihat kesungguh-sungguhan kita. Wah, anak ini benar-benar ngincar ITB nih. Dari semua jalur dia coba seperti itu kan. Gitu. Nah, Kak, di sini udah ada beberapa pertanyaan juga buat Kak Aris tentang seleksi mandiri ITB. Udah ada banyak. Pertama, tadi Kak Aris sudah ngasih tahu rata-rata nilai UTBK-nya. Nah, mereka kepo, Kak, kalau rata-rata nilai raport kakak yang kakak ingat itu berapa? Oh, untuk nilai raport itu aku juga nggak terlalu besar ya, karena aku di SMA juga bukan yang siswa yang pandai yang menjuarai kelas gitu. Rata-rata aku itu sekitar 85 atau 86. Kayaknya 85. Aku ingat 85. Untuk keseluruhan ya rata-rata di pengetahuannya itu 85. Oke, teman-teman dicatat ya, tadi skornya 270-an ya, Kak. Dan nilai rapotnya Hmm. rata-rata 85. Tapi ini juga nggak jadi patokan harus segitu masuk masuk dari seleksi mandiri ITB enggak. Kalau bisa lebih dari situ pasti jauh lebih baik gitu ya. Karena kita juga nggak tahu seleksi sekarang itu maksudnya persebaran nilainya kan berbeda-beda tiap tahun. Jadi teman-teman nggak boleh langsung anggap patokannya harus segini gitu enggak. Mm-mm. Nah, ini Sebenarnya aku juga nggak bisa mastiin kalau nilai rata-rata kita lebih dari, misalnya ya, misalnya di atas 85 itu bisa keterima. Itu juga aku belum bisa mastiin. Karena menurut aku, dan aku pernah dikasih tahu dengan sama guru SMA aku, penerimaan itu bukan dari besarnya nilai rata-rata kalian, tapi dari grafik akademik kalian dari semester 1 sampai semester yang ditentukan oleh ITB, misalnya semester 5 gitu. Jadi dilihat dari semester 1 itu apakah stagnan, apakah turun naik, atau ya naik terus seperti itu. Jadi nggak bisa jadi patokan, tapi itu menjadi gambaran juga sih untuk kalian yang ingin mendaftar SMITB. oke, teman-teman boleh dicatat ya apa yang Kak Aris baru bilang tadi tentang gimana proses penilaian dari mungkin Hmm. dari ITB itu sendiri. Nah, Kak Aris juga ada beberapa yang nanya tentang UKT di ITB gini ya. Kalau misalnya nih kita ngelamar KIP, tetapi KIP-nya ini nggak keterima, apakah UKT kita itu bisa diturunin Kak atau gimana? Coba dijelasin tentang ajuin banding UKT di ITB itu sendiri Kak. Hmm. Aku mau kasih tahu dulu ya sebelumnya di ITB itu kalau kalian di SBM itu kita dikenakan UKT sebesar 25 juta per semesternya, dan eh, selain SBM itu kita sama 25 juta, kita bedanya hanya di uang pangkalnya. Itu yang pertama. Dan ketika kita sudah mendaftarkan KIP kuliah namun kita belum keterima di KIP kuliahnya,
Bagaimana solusinya? Nah, tenang aja, di ITB itu ada namanya banding UKT. Nah, banding UKT itu nanti kita bisa mengisikan karakteristik yang ada pada diri kita ya. Maksudnya kayak keadaan orang tua kita gimana, keadaan rumah kita gimana, kita input ke sistem ITB, dan setelah itu nanti sistem ITB-nya bakal apa nge-recheck keadaannya betul atau enggak. Nanti kemudian baru di situ ditentukan penurunan UKT. Penurunan UKT itu ada beberapa golongan ya. Saya juga kurang paham untuk golongan tertingginya segitu dan terendahnya ya 0 rupiah seperti itu. Dan ketika misalnya kalian sudah dapat keringanan tapi itu masih berat bagi kalian, tenang aja, kalian masih bisa banding lagi, sampai sekiranya kalian itu benar-benar mentok eh, kesanggupan kalian segimana. Nah, nanti sistem ITB-nya pasti bakal eh, ngasih kemudahan lah gitu. Jadi jangan pernah takut dengan biaya pendidikan yang ada di ITB seperti itu. Oke, iya teman-teman. Jadi pengalaman aku sendiri juga yang berkuliah di ITB, kalau semester 1 kita merasa kemalan, semester 2 juga boleh banding, semester 3 sampai seterusnya juga boleh banding teman-teman. Jadi Masih ya. jangan takut. Jadi jangan takut kalau masalah uang di ITB ini sendiri. Nah, Karis ada yang nanya nih, kenapa sih Kak di SBM justru paling mahal UKT-nya Kak? Apa ada treatment Nah, khusus untuk anak-anak SBM? oke, sebenarnya kita nggak dibedakan ya. Oh, anak SBM kastanya lebih tinggi atau wah gimana gimana, enggak. Itu jangan jadi paradigma yang salah ya. Enggak, itu semua kita sama di ITB, semuanya sama. Cuman yang membedakan adalah setahu aku ya, dan mohon koreksi juga ya sih kalau aku ada kekurangan. Jadi menurut aku kenapa sih di SBM ITB itu mahal? Yang pertama gitu ya, tenaga pengajar kita itu ada beberapa yang dari luar. Contohnya kayak semester 1 dan semester 2 ini kita ada apa guest lecturer gitu ya, tamu apa dosen sebagai tamu gitu. Jadi dia nggak menetap, jadi kita banyak menggunakan dosen eksternal. Bahkan kita bisa dibilang cuman beberapa yang dosennya itu dari internal. Paling kita dosennya itu cuman dari FMIPA sama FSRD gitu. Cuman dua itu yang dari internal ITB. Sedangkan yang selain itu kita pakai dosen eksternal. Dan mungkin contoh lain yang aku bisa kasih kenapa SBM itu mahal, karena kita itu contoh simpel ya, contoh simpel. Kita akan dikasih email kampus ya, dikasih email kampus itu kita spesial gitu. Kita di belakangnya ada keterangan sbmitb.ac.id. Nah, itu salah satu yang menurut aku kan kita beli sistem ya, sistemnya itu servernya mahal sehingga ya itu menjadi salah satu alasan kenapa SBM itu lebih tinggi daripada jurusan atau sekolah lain yang ada di ITB. Seperti itu, Kak. Iya, benar banget ya apa yang Kak Aris bilang. Lagi pula pengajar di ITB, terus untuk SBM, diwajibkan untuk berbahasa Inggris teman-teman. Kayak aku Mm-mm. bilang, menggunakan bahasa internasional. Jadi, baik dalam kelas reguler ataupun internasional, SMI, bukan SM, sorry, SBM ITB, itu ditekankan untuk menggunakan bahasa Inggris. Kemudian, aku nambahin untuk SBM ITB juga, kami sering mengadakan beberapa pitching bisnis yang memang itu contohnya kayak tadi kan Kak, kita buat pameran bisnis, jadi Mm-mm. pemeran bisnis terbaik akan mendapatkan besaran uang yang cukup besar gitu. Jadi that's why kenapa SBM ITB menerapkan UKT yang jauh lebih tinggi daripada fakultas lain gitu. Tapi itu tidak Setuju, setuju. membedakan, ya bukan hanya anak SBM aja yang bisa sukses, enggak. Tapi anak-anak fakultas lain juga keren-keren semua kok. Bukan beda kasta, tidak ada beda kasta di ITB itu. Nah, mungkin aku mau sedikit recap lagi tentang perjalanan Kak Aris nih menghadapi maksudnya masuk kuliah PTN 2021. Mungkin Kak Aris mau memberikan semangat atau dorongan buat adik-adik pendengar yang berjuang untuk mimpinya, terkhusus untuk anak-anak yang mau masuk ITB nih. Oke, jadi aku mau kasih sedikit apa ya, dibilang motivasi sih nggak juga. Aku mau ngasih semangat aja sih, semangat ya lebih tepatnya. Untuk adik-adik yang mau daftar di SMITB tahun ini, semangat ya, jangan pernah takut, jangan pernah mikirin, wah biayanya terlalu besar, wah gimana gimana gitu, jangan pernah. Dan ingat, menurut aku ya, meskipun kan ini ada kombinasi ya antara nilai UTBK sama nilai
raport. Jadi keduanya itu saling bersinergi. Jadi jangan kalian berpikir kalau misalnya, wah nilai kan rata-rata nilai raport itu ya bisa dibilang besar-besar ya. Jangan berpikir seperti ini. Wah nilai raportku sudah besar, terus aku nanti UTBK-nya ya biasa aja. Jangan ya. Menurut aku ya semua itu harus seimbang. UTBK-nya juga ya skornya harus cukup di atas rata-rata, kemudian nilai rapornya juga bagus, apalagi grafiknya dari semester 1 sampai semester 5 itu ya naik gitu ya grafiknya. Menurut aku seperti itu. Jadi pesan aku jangan pernah takut dengan biaya pendidikan karena saat kalian ada kemauan pasti ada jalan. Ada banyak jalan menurut aku ya. Selain KIP kuliah di ITB itu masih banyak beasiswa-beasiswa eksternal yang ada di ITB gitu. Jadi jangan kalian berpikir, oh kalau gagal KIP nggak ada harapan lagi. No, gitu. Itu pikiran yang salah. Di ITB banyak banget beasiswa-beasiswa dan bahkan itu menurut aku ya, menurut aku dan aku juga sempat dengar dari kakak tingkat yang lain, katanya kalau di ITB itu biasanya kuota beasiswa itu tidak terpenuhi gitu. Artinya si kuotanya itu lebih banyak daripada pendaftarnya. Jadi kalian harus benar-benar pantengin, harus tetap semangat. Semua itu pasti bakal ada jalan. Dan untuk kalian yang nanti misalnya belum rezekinya diterima di ITB dari jalur manapun, tetap semangat, tetap coba semua jalur, coba semua yang kalian bisa, karena aku juga seperti itu gitu. Aku mencoba untuk semua yang aku inginkan. Aku coba daftar UGM, aku coba daftar UI, dan rezekiku itu di ITB seperti itu. Jadi jangan pernah takut. Yang penting kalian coba semua, kalian ketahuin semua, dan yang penting kalian harus berproses seperti itu. Gimana caranya kita tahu berproses? Ya nilai UTBK salah satunya gitu. Kalau aku tadi cerita, mungkin ibuku setiap masuk kamar itu ngelihat aku lagi ngerjain soal, ya itu proses aku gitu. Aku benar-benar banting setir dari tadinya ngerjain soal-soal CPNS, aku langsung banting setir ke soal-soal yang di SMA gitu ya, seperti ya ada skolastik dan lain-lainnya itu kan juga dipelajari gitu ya, seperti itu. Keren banget nih. Kak Aris udah jadi motivator yang keren nih. Nanti kedepannya bisa jadi motivator yang keren. Ya benar sekali teman-teman. Jadi selalu manfaatkan peluang-peluang yang ada gitu. Dan pasti banyak jalan kalau kalian mau berusaha gitu. Tuhan pasti bantu bukakan jalan untuk teman-teman kalian. Tapi Hmm. Kak ini masih ada beberapa pertanyaan juga yang perlu kita Boleh, boleh. jawab nih. Hmm. Nah, ini juga masih tentang SBM. Kak, gimana ya kalau semisalnya kita ini gak jago bahasa Inggris tapi pengen masuk ke SBM ITB? Boleh di-spill dong anak-anak TPB yang di SBM mereka pada jago bahasa Inggris semua atau gimana nih, Kak? Ada yang gak jago juga atau Menurut, boleh diberitahu deh. ya, menurut aku that's the challenge sih. Maksudnya kayak itu tuh tantangan kita semua untuk bisa apa survive di SBM. Tapi aku juga yakin sih along the way kalian bakalan bisa kayak contohnya seperti ini ya. Kita di TPB ITB itu kita semua jalur ya, semua kelas maksudnya maaf, kelas reguler dan kelas internasional itu kita digabung. So, jadi kita tuh di kelas benar-benar yang interaksi gitu, full bahasa Inggris ya. Misalnya, kita nggak dengerin tutor ngomong, kita ngedengerin dosen ngomong, bahkan kita diskusi dengan teman-teman kita yang menggunakan bahasa Inggris ya. Bahkan beberapa kali aku dapat kelompok di TPB ITB itu, mereka hampir nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi menurut aku ya, seberjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, kalian bakal sering sih, sering mendengar ya terutama sering mendengar dan itu bakal terbiasa ke bahasa sehari-hari dan kemudian juga bahasa kuliah juga memang pengantarnya bahasa Inggris jadi kalian akan terbiasa dengan itu. Gitu. Jadi jangan khawatir. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, Kak ada nggak ya yang kesusahan seperti itu? Itu pasti ada, pasti ada. Saya yakin pasti ada. Mungkin termasuk saya gitu ya. Karena saya termasuk orang yang belum pandai bahasa Inggris, tapi saya merasakan dari awal pertama saya masuk saya mendengar dosen ngomongnya bahasa Inggris, teman-teman bahasa Inggris, jujur saya di awal merasa kaget gitu. Tapi ya itu tadi sering berjalannya waktu itu mulai terbiasa dan menjadi kayak istilahnya tuh udah melekat di kuping kita gitu. Itu udah sering kita dengar, jadi itu bakal terbiasa sih seperti itu ya. Iya, Kak. Jadi kayak dipaksa untuk belajar ya, Kak, karena Mm-mm. hype-nya Dipaksa betul pada betul. iya, Pak hype-nya pada ih mereka keren-keren banget bahasa Inggris gue nggak mau kalah nih gitu. Jadi pengen
pengen ke bawah untuk belajar bahasa Inggris selalu. Banyak kok teman-teman yang di SPM ada yang nggak bisa, maksudnya pure conversation bahasa Inggris speaking kurang bagus, tapi setelah aku lihat beberapa saat ini Kak, dia itu makin makin hari itu Inggrisnya makin kena improve, makin bagus gitu. Jadi mereka belajar gitu loh. Jadi nggak ada yang nggak mungkin selama kita mau berusaha. Nah Kak, ada Setuju, juga setuju banget. pertanyaan ini, mungkin kehidupan tentang anak-anak kuliah di ITB. Mungkin kan tadi kita udah kasih tahu beberapa keunggulan-keunggulan ITB ya, salah satu universitas top yang ada di Indonesia. Nah, pasti di ITB sendiri ada apanya ya, kayak kekurangan ITB itu sendiri. Contoh, institut tidak bobo, sering banget ITB disebut dengan institut yang jarang tidur gitu. Apakah itu benar atau ada cerita-cerita lain tentang anak-anak ITB? Iya, jadi kalau misalnya Yesi tadi bilang anak ITB itu kurang tidur, menurut aku setuju banget ya, karena tugas di ITB itu benar-benar wow gitu ya, membebankan gitu. Apalagi kita awal-awal transisi dari masa-masa SMA yang tadinya kita hanya bermain-main, ngerjain tugas kalau misalnya udah mepet gitu. Karena kita kan nggak terlalu padat ya di SMA. Nah, itu tuh yang harus kalian siapkan ketika kalian masuk ITB, itu adalah mental ya yang pertama karena kita bakal banyak banget tugas sampai ya kita pertama di awal-awal itu meeting sampai jam 1 jam 2 belum lagi kita ikut lomba gitu ya jadi lomba itu kan di luar akademik gitu ya jadi kita harus apa harus mengorbankan waktu kita lagi untuk mempersiapkan lomba-lomba itu gitu. Jadi aku setuju banget sih kalau misalnya di ITB itu ada istilahnya gini. Kalau misalnya kamu mau berorganisasi, waktu tidurmu itu bakal kurang gitu. Jadi kalau kamu mau mau banyak tidurnya cukup, ya kamu organisasinya pasti kurang seperti itu atau akademiknya bakal kurang gitu. Dan aku juga mau ngejelasin tentang SBM ITB itu gimana kehidupannya ya terutama menurut aku sih kalau SBM ITB itu lebih ke praktikal ya, bukan teoretikal. Artinya kita benar-benar dituntut untuk bisa tahu lingkungan kita gimana, apalagi kita seorang bisnismen ya. Maksudnya latar belakangnya sebagai bisnis dan manajemen. Kita harus mengerti orang-orang sekitar kita harus mengerti psikologi mereka, behavior mereka seperti apa, sehingga kita tuh suatu saat nanti ketika ngeran bisnis ya, menjalankan suatu bisnis, kita tuh udah tahu workflow mereka itu seperti apa kita udah tahu market kita seperti apa. Jadi itu enak untuk menjangkaunya gitu. Iya, Itu benar sih yang banget. ada di SBM ITB kurang lebih. Iya, kayaknya bukan hanya di ITB doang kan Kak yang maksudnya yang chaos. Semua kampus aku rasa punya Aku rasa juga kechaosannya gitu sih. tersendiri. Iya, Setuju, setuju. jadi teman-teman kalau teman-teman bilang ITB individualistis atau segala macam itu balik ke personal masing-masing dan tergantung gimana teman-teman nge-manage waktunya sebagai mahasiswa. Nah, mungkin Setuju. mm-mm. Tadi ada juga Kak yang ngebahas tentang antisosial atau individualistis anak ITB itu sendiri. Tapi menurut aku sejauh ini anak ITB banyak ya ragamnya. Ada yang memang apatis, ada yang memang baik bersosial, ada yang enak untuk diajak kolaborasi dan segala macamnya. Jadi teman-teman yang penting masuk ke ITB-nya aja dulu nanti bakal tahu Hmm. tentang ITB-nya gimana. Ya. Nah, mungkin kita udah hampir setengah jam lebih ya, Kak, berbincang. Nah, mungkin Kak Aris ada closing statement untuk menutup sesi kali ini buat adik-adik pejuang PTN tahun 2021. Hmm. Jadi kan kalian udah UTBK ya, udah UTBK dan mungkin kalau udah pengumuman SBMPTN belum ya? Yes. SBM tanggal 14 Juni, Kak. Oh, berarti belum ya. Eh, Hmm. nanti kalau misalkan ya kalian amit-amit belum keterima di eh, universitas yang kalian inginkan, jangan bersedih. Bersedih boleh, cuman jangan berlarut-larut. Kalian harus siapkan strategi lagi, harus siapkan semangat kalian lagi untuk mencoba semua yang ada, yang peluang yang ada di hadapan kalian. Salah satunya ya jalur mandiri, jalur-jalur yang lain. Apalagi di UGM itu saya tahu ada banyak sekali jalur untuk masuk ke UGM gitu. Jadi kalian jangan pernah berhenti setelah kalian gagal di UTBK gitu ya. Aku pernah baca buku tentang apa? Buku yang judulnya Jika Aku Tidak Menjadi Apa-apa. Nah, mungkin kalian nanti yang belum keterima di PTN yang kalian inginkan, kalian bisa baca buku itu
Dan aku yakin setelah kalian baca buku itu, semangat kalian akan tumbuh lagi dan kalian bakal semangat untuk ngejar cita-cita kalian lagi gitu. Dan yang terakhir mungkin ya, itu tadi sih yang aku tekanin, jangan pernah takut sama biaya pendidikan, karena kalian tuh harus yakin banget. Kalau kalian sudah yakin, kalian saya sudah yakin, pasti Tuhan itu lebih tahu dari apa yang kita rencanakan, seperti itu. Jadi jangan pernah takut dengan biaya pendidikan dan hal-hal yang berkaitan dengan uang. Yang penting kalian siap, kalian berdoa, kalian berusaha. Aku yakin Tuhan pasti akan ngasih jalan, seperti itu. Benar banget ya teman-teman. Jadi Kak Aris udah ngasih banyak pesan nih buat adik-adik. Jadi adik-adik silahkan terapin itu karena kita tahu bahwa peluang sukses dan gagal itu adalah setengah-setengah ya, 50-50. Jadi Betul. eh, ya, jadi teman-teman apapun hasilnya nanti teman-teman tetap berjuang dan kalau bagi Koris, aku bilangnya kayak gini, jangan pernah turunkan mimpi Anda, jangan turunkan standar mimpi Anda, tapi eh, tingkatkan standar usaha Anda gitu. Kalau aku juga dulu gitu, aku pengen ke ITB, ITB, ITB. Nah, aku tahu usahaku masih kecil banget untuk masuk ke ITB. Kenapa nih aku nggak perbesar usahaku dengan cara belajar, dengan cara memanfaatkan peluang yang ada gitu. Jadi itulah teman-teman yang bisa kami bantu untuk kupas tuntas tentang seleksi mandiri ITB ini. Kebetulan aku anak SBM dan satu fakultas sama Aris, jadi kami boleh bantu tentang seputar SBM ITB. Bukan SBM ITB, seleksi mandiri ITB. Nah, bagi teman-teman yang misalnya butuh informasi tentang ITB itu sendiri atau info info seleksi mandiri ITB, teman-teman boleh follow Instagram Kak Aris di @aris. Hmm. Apa Kak nama nama username Iya. Instagram Kakak? Kalian boleh kalau misalnya ada pertanyaan atau lainnya yang berkenaan dengan ITB, boleh DM aku di Aris Febrian 24. Bentar, ini ada yang nanya. SBM ITB masuknya sosum ya, Kak? Iya, di SBM ITB kita masuknya ke eh, apa lingkupnya sosial sosial dan humaniora Iya, gitu. benar. Jadi jangan jangan ragu ya untuk ngechat aku untuk nanya seputar SMITB melalui apa DM Instagram gitu. Iya. Iya, teman-teman. Jadi tetap semangat. Kami tunggu kalian di Institut Terbaik Bangsa. Kayak gitu. Oke. Jadi selamat malam. Selamat bermalam minggu, teman-teman. Thank you yang udah hadir saat ini. Dan ini live IGTV-nya selepas SMA. Jadi makasih juga buat Kak Aris yang udah mau ngebantu selepas SMA untuk bercerita buat adik-adiknya. Jadi hanya sekian yang bisa aku kasih dan Kak Aris kasih untuk malam ini. Eh, Sampai jumpa di lain waktu. Makasih Kak Aris. Siap, sama-sama ya sih. Sukses. Oke, Selamat iya. liburan juga ya. Oke, selamat liburan. Oke, aku izin cabut ya. Oke, Makasih. makasih.